Ada. Assalamualaikum semuanya. Gimana teh kabarnya? Waalaikumsalam, Teteh. Alhamdulillah, gelis balager. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Sadayana. Alhamdulillah saya sehat. Semoga yang lain juga sehat. Alhamdulillah, Amin. Teteh. Ya, Teteh mohon izin, saya Dini Anjani akan memandu silaturahmi. Mungkinnya lebih enaknya gitu silaturahmi kita malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Sebelumnya kami pengurus Badko mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan atensinya untuk Teh Nining, Yunda kita semua yang sudah menyempatkan waktu walaupun sudah larut malam gitu ya Teh. Alhamdulillah terima kasih banyak. Belum lah, kalau HMI masih gini masih sore kan? Masih sore ya. Luar biasa. Kemudian yang saya hormati juga ada Ketua Umum Kohati Badko Jawa Barat, Tung Siti, beserta kawan-kawan seperjuangan pengurus Kohati Badko Jawa Barat. Alhamdulillah senang sekali akhirnya kita bisa membuat forum ini walaupun masih dipertemukan di dalam ruang-ruang virtual. Semoga tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita gitu. Nah, sebetulnya akan sangat menarik sih diskusi kita pada malam hari ini karena memang kita berbicara tentang suatu budaya yang memang menjadi sedikitnya itu bukan penghalang juga sih, tapi tantangan mungkin ya, tantangan untuk kita para perempuan, apalagi para aktivis perempuan, agar bagaimana tentang budaya patriarki ini kita bersama gitu. Nah, di balik silaturahmi ini kita juga akan sisipkan diskusi-diskusi yang sudah tadi saya sedikit spill gitu ya tentang budaya patriarki gitu. Kita akan langsung mendengarkan dari Teh Nining gitu selaku nanti bisa dibilang narasumber kita pada malam hari ini. Oke. Gayanya kalau narasumber itu. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan bisa melihat kondisi hari ini, bahwa memang betul budaya patriarki itu dihilangkan secara totalitas dalam waktu yang singkat gitu. Namun budaya patriarki ini sedikit banyaknya masih kita bisa rasakan seperti itu. Nah, apalagi ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender. Sebetulnya kesetaraan gender ini masih menjadi PR besar, baik itu di skala nasional maupun di skala internasional. Apalagi terkhusus di Indonesia, parameter ataupun indikator tercapainya kesetaraan gender itu salah satunya dipengaruhi oleh IDP ya, indeks pemberdayaan gender gitu. Dan salah satu indikator ataupun elemen dari indeks pemberdayaan gender adalah terlibatnya perempuan dalam ruang parlemen. Yang memang kita juga tidak bisa menghindari ya bahwa hari ini memang ruang-ruang perempuan di parlemen itu masih sangat kosong seperti itu. Sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, saya juga ingin tahu gimana pendapat Teh Nining tentang pandangan tentang budaya patriarki yang masih hidup di masa sekarang ini gitu Teh. Gimana sih menurut Teteh? Ya, ini mah teman ngobrol ya, jadi nggak ada narsum. Kita ngobrol aja karena saya yakin kita semua di sini punya background knowledge tentang apa itu budaya patriarki, bagaimana kita sebagai perempuan di Indonesia khususnya, bagaimana menyiasati situasi sosial budaya di sekitar saat kita menganggap itu menjadi kendala. Sebelumnya mungkin saya menyapa dulu ya, ada Teh Dini moderator, terima kasih. Kemudian Teh Siti Nurhayati sebagai ketua Kohati Badko ya. Kemudian berikutnya ada Teh Siti Maisaroh, ini yang dari Purwakarta kan ya, Teh Siti Maisaroh ya. Dulu pernah ngajapri. Ada lagi Teh Aflahati Nufus, itu dari mana dulunya? Dari Bandung. Terus Teh siapa? Teh Diklat. Ada tulisan diklatnya. Teh Nur Latifah Usman ya. Salam kenal bagi yang baru melihat saya mungkin pertama kali. Kalau yang sudah berkali-kali semoga tidak bosan. Ceritanya tadi kalau Teh Nining macamnya ya. Karena
saya tidak punya teori, yang saya punya hanya sedikit cerita dari pengalaman yang walaupun berbeda, mungkin kita melihatnya dari sisi yang sama ya, sebagai perempuan yang pernah di HMI atau yang sekarang kalau ini adik-adik sekarang sedang ya manggung di HMI. Betul bahwa budaya patriarki itu mendominasi bukan hanya Indonesia ya, sebetulnya secara global itu memang budaya patriarki tetap yang menjadi masalah ya. Sering lihat si Priyanka Chopra itu yang sering cerita itu ya, dia orang India kan sedangkan Indonesia gak terlalu jauh ya gitu. Tapi luar biasa, saya sering melihat bagaimana dia memotivasi teman-teman perempuan ya. Ada juga yang termasuk di negara-negara yang kata kita termasuk negara yang sudah baik gitu, budaya patriarkinya sudah tidak dominan, tetap saja perempuan kalau bahasa Sunda mah roronjang gitu ya, berusaha untuk bisa tanda petik sejajar. Jadi ini bukan masalah lokal, memang ini masalah global. Kalau dilihat dari awal bagaimana, kalau tadi pertanyaan tadi bagaimana melihat budaya patriarki, saya tidak pernah merasakan ada masalah sampai saya, karena mungkin di rumah saya tidak ada dominasi budaya patriarki atau saya tidak paham waktu itu ya. Jadi yang saya pahami ketika SMP misalnya saya nonton dulu bukan sinetron ya, drama gitu ya, kalau bahasa TVRI itu drama. Ada memang adegan-adegan seperti misalnya anak perempuan yang dilarang sekolah oleh ayahnya. Kalau itu dianggap budaya patriarki, saya tidak pernah merasakan. Karena pertama saya tinggal di kota, ya biar tahu ya saya orang kota. Bapak saya guru, kemudian dari 5 anaknya 3 perempuan. Dan saya tidak pernah merasa bapak saya membedakan kami yang anak bertiga dari segi pendidikan, misalnya kakak saya boleh sekolah yang adiknya enggak, atau yang perempuan-perempuan enggak. Jadi kalau hanya dari segi persekolahan saya tidak melihat itu gitu. Nah, makin lama saya melihat akhirnya semakin lama bergaul dengan SMA kan sudah mulai itu ya, banyak dari berbagai kalangan. Jadi kalau SD kan lingkupnya pasti lebih kecil ya, yang teman-teman dekat, yang tetanggaan. SMP mulai agak meluas lagi. Nah, SMA saya mulai merasakan ada, oh ini ya ada perbedaan. Contoh kecil misalnya, saya pernah melihat di rumah teman saya, bapaknya itu bukan di rumah teman saya, di rumah teman saya itu si kakaknya laki-laki itu sedang baca koran, si temannya adiknya itu beres-beres gitu ya, di apa lap-lap lah meja. Terus si cowoknya itu dengan santai, si kakaknya itu nggak melipat kertas apa korannya itu, bruk aja di depan gitu, terus pergi. Terus teman saya itu merapikan, saya protes karena di rumah saya nggak begitu. Di rumah saya siapa yang berbuat, istilahnya ya, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tapi kemudian dia memberitahu saya soal yang membuat saya sedikit terkejut. Memang begini di sini gitu. Seolah-olah perempuan itu ya harus begitu dan laki-laki tidak disalahkan untuk itu. Saya mulai bukan galau ya. Kok gitu ya? Kok ada ya yang seperti itu? Karena kalau saya di rumah, misalnya kakak saya tuh yang kedua laki-laki. Jadi anak dari bapak saya itu perempuan, anak kedua, ketiga laki-laki, saya perempuan, yang terakhir perempuan. Saya tidak pernah melihat perlakuan seperti itu di rumah saya. Jadi saya fine-fine aja gitu ya, tidak merasa ada yang salah. Nah, semakin kesini saya semakin banyak teman, semakin ternyata memang ada dunia lain di luar keluarga saya yang kata orang yang seperti itu tuh budaya patriarki. Jadi laki-laki itu tanda petik tidak pernah salah, perempuan yang harus tanda petik lagi mengabdi, membereskan, meluruskan lain-lain. Saya kemudian mulai melihatnya sebagai ini apa? Ini masalah keluarga atau masalah sosial? Mulailah ya, karena waktu itu udah masuk ke suka pengajian apa namanya dulu tuh halakoh ya, haroki. Kemudian ada tafsir-tafsir saya oleh guru ngaji di rumah, atau kan saya sering ngaji ke masjid gitu.
kok kayaknya ini nggak pernah dibahas deh kayak gini. Artinya kita fine-fine aja ya. Mungkin itu tadi ya. Jadi secara pengalaman pribadi, saya tidak ada masalah dengan guru ngaji, tidak ada masalah dengan keluarga, tidak ada masalah. Bahkan di SMA juga kelas 3 ya, mulai ada banyak perbedaan. Akhirnya kita jadi penasaran, ini apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita. Ketika saya ajak teman-teman cewek misalnya, ayo gini-gini yuk. Enggak Abi mah istri, Abi mah sieu. Kayak nggak mau. Saya takut kan kata mulai. Saya SMP sering camping ya karena pramuka. Kata mama nggak boleh, katanya anak perempuan, bla bla. Mulai itu masuk ke dalam pikiran saya. Kok ada ya kata-kata seperti itu di keseharian teman-teman saya. Nah, baru saya tahu ternyata budaya-budaya itu bukan budaya berbeda keluarga, tapi memang ada arus besar di dalam budaya kita. Kebetulan mungkin di keluarga saya enggak gitu ya. Tapi dari situ kalau saya jadi tahu, oh, satu sisi saya bersyukur. Saya tidak pernah dilarang apa-ngapain loh sejak dulu sama keluarga saya. Saya mau jungkir balik, istilah sama ibu saya pernah ngomong gitu. Sok rek jungkir balik kumaha terserah asal aya duit nak heureunya gitu ya. Artinya karena saya kan sering ke SMP itu apa aktif lah di organisasi, sering pramuka terutama, sering camping pergi pagi pulang malam, pulang petang, pulang malam atau camping gitu-gitu. Dan saya tidak pernah dibebani gini, perempuan teh, nggak ada kata-kata itu dari keluarga atau budak awewe teh gitu ya, nggak ada. Saya ngaji, pergi ngaji, pulang isya. Kemudian setelah SMA saya ngajinya isya, pulangnya jam 9 atau setengah 9. Bahkan kalau bulan puasa kita kadang tadarus sampai jam 10. Dan tidak ada kata-kata begini bapak saya misalnya, pulangnya harus sore ya karena perempuan, nggak ada. Paling gini, pulangnya jam berapa? Awas hati-hati. Bahkan itu juga nggak ada. Bahkan itu pun nggak ada. Saya juga bingung ini orang tua saya nggak sih sama saya kalau mau bercanda gitu ya. Bahkan ketika saya di cabang Bandung, kata Sunda mah dilapurkan, tahu nggak Neng dilapurkan? Jadi kayak nggak dicari gitu, dilapurkan kayak udahlah gitu. Nah saya dulu sempat agak sedikit panas teman. Jangan-jangan kamu bukan anaknya orang tua kamu kan saking tanda kutip saking dibebasinnya kamu gitu. Ada saya lihat oh ternyata seperti itu ada trust. Bapak saya ngasih trust ke saya. Kenapa di trust? Karena memang track record saya tidak pernah macam-macam kan, tidak pernah macam-macam. Artinya apa? Keberanian saya, kalau dianggap keberanian atau kepercayaan diri saya berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan yang di keluarga itu didorong oleh keluarga juga gitu. Walaupun tidak disuruh kamu harus percaya nggak gitu kan, tapi ketika saya mau tangan untuk mengajukan pertanyaan gitu ya, orang-orang pada ngelihat malu atau terus kenapa malu aja, nanti aja cewek mah di saya tidak ada kamus itu, karena di keluarga saya juga nggak pernah gitu misalnya kamu tapi nanti kakak kamu dulu, nggak ada. Jadi bapak saya selalu bilang ini, siapa yang mau yang sekolahnya norek benar ke bapak dibiayaan, jadi tidak pernah kamu yang cowok sekolah Nining atau sama kakak saya yang gini udah aja sampai ini, nggak ada. Jadi makanya saya heran ketika masuk ke kancah yang lebih luas, ada ternyata ya kata-kata melarang dan menyuruh itu dengan kata-kata pakai kata perempuan dan laki-laki. Misalnya kakak saya itu sering cuci piring yang laki-laki. Ada pembagian tugas di rumah saya itu. Kakak yang pertama nyuci baju, kakak yang kedua yang cowok itu nyuci piring, kakak yang ketiga itu ngangkatin jemuran. Jadi saya itu biasa melihat para laki-laki bekerja bertanda kutip, kalau bahasa Inggris mah chores. Saya itu biasa, justru aneh saat saya masuk ke sebuah lingkungan teman saya, laki-lakinya dianggap tidak boleh di untouchable person, tidak boleh disuruh, tidak kita beres-beres gelasnya sendiri, tidak boleh kayak haram gitu loh laki-laki masuk dapur. Justru saya yang bingung, loh ada yang kayak gitu. Nah barulah kemudian saya menyadari itu ternyata memang budaya yang sedang yang di lingkup kita di kita ya. Saya hanya bersyukur, alhamdulillah kalau begitu saya tidak dibesarkan di budaya patriarki, tapi memang akhirnya saya bisa menemukan susah mendorong teman-teman perempuan untuk maju, untuk berani, untuk ngomong, menyampaikan pendapat, berdebat, berpendapat, ikut kegiatan itu susahnya bukan main. Ada yang bilang gini, ya Nining mah ngegampangin aja kalau bikin kegiatan tuh. Ya kenapa saya mah gampang, nggak ada masalah gitu. Ternyata saya baru tahu, ya mereka tuh sulit menyiapkan diri untuk bisa sejajar, duduk bersama para laki-laki itu tidak semua ternyata mentalnya kuat. Saya kalau sedang kuliah dulu di UPI suka begini, ketika masuk ruangan kuliah,
Nah, kebetulan saya juga yang laki-laki tidak mempermasalahkan. Jadi, ayo diharap, yuk diharap, gitu kan. Di depan. Duduk aja di depan. Tapi memang kita suka split ya. Saya waktu itu pas angkatan 92 D3 ada 30 orang. Pas lagi cowoknya, 23 atau 28. Pokoknya cowoknya itu pas banget. Jadi di tengahnya aisle itu, ada gang itu. Saya di sebelah kanannya yang perempuan, jadi grup perempuan, tapi si L itu menjadi pembatas ya. Mantoyo di hijab gitu aja, nggak pakai gorden aja, hanya gang. Sebelah sini teman saya yang sobat itu, kita nggak brandengan, tapi dekat gitu. Tapi kita tetap melihatnya ini mau kuliah, mau belajar, mau cari. Ini nggak ada gini, kamu aja yang di depan, saya kan perempuan nggak gitu. Pokoknya kalau saya datang telat, saya ke belakang gitu. Oh, kamu sih telat. Ya udah sana tuh belakang. Jadi kalau kita datangnya bareng, biasanya pada depan gitu ya, saling support. Jadi saya mulai, oh iya ya, ternyata tidak semua berani duduk sebelahan sama cowok. Dalam arti begini, duduk sebelahan bukan untuk lendat-lendot ya, tapi duduk sebelahan bahwa I have the same position with you. Saya sama loh sama kamu. Saya mau nerima ilmu ini. Saya mau nanya sama dosen ini. Saya mau debat nih dosen ini. Itu sama pemikirannya. Nah itu ternyata saya baru nyadar itu di kuliah bahwa tidak semua perempuan punya mental begitu. Nah itu ternyata menjadi tantangan saya sebagai yang waktu itu kebetulan aktif sana sini. Jadi saya suka saya sendiri, oh melihara rese ini diajakin teh. Saya ingat betul dulu saya ketua Kohati Korkom, bukan Kohati dah dulu mah pas saya ketua bidang perempuan lah ya, ketua bidang perempuan di Korkom. Kemudian saya ada kajian lah ya, terus kajian perempuan kalau bidang perempuan. Terus ketua Korkom saya almarhum Kang Haris bilang, nanti itu kalau ada kegiatan HM apa sih kegiatan kayak apa sih kalau komisariatnya ada bidang PA gitu-gitu ya kan ada tuh ada kajian apa ajakin dong teman-teman perempuannya karena dia lihatnya saya beneran buatnya gitu ya gitu kan maksudnya biar rame kata dia ya ini kan di anggota ya perempuan itu kan anggota LK1 selesai ini ngajakin ini dong nanti yang habis LK1 ya ternyata sulitnya bukan main ya oh sebenarnya oh ini emang ada masalah apa enggak maksud saya ini buat saya nggak bermasalah kenapa harus mau masuk malu sampai sampai teman saya tuh sebelah sana HMBO nya sebelah sana masuk kan waktu itu ada HMI Korkom UPI itu ada 2 pintu ya pintu ada 2 ruangan 2 kayak satu rumah tapi 2 pintu 2 kayak ada 2 pavilion yang satu dipakai sebagai apa dulu mah jam atau enggak rental komputer dulu tuh rental komputer jadi ruangan sebelah kanan itu rental komputer tapi ketika kita ke belakang sebelah pinggirnya itu ada pintu yang menghubungkan dengan ruang itu Korkom UPI. Jadi sebetulnya kalau kita mau ke HMI Korkom sebelah kiri pintunya gitu ya. Kadang-kadang sebelah kanan juga bisa sambil habis ngerental komputer, habis bikin skripsi atau tugas bisa juga dari arah sana. Nah sampai kita tuh bikin ya udah kalau gitu bisa malu yang anak perempuannya sebelah kiri gitu masuk dari pintu sebelah yang laki-laki itu sudah kayak kami usahakan tapi memang tidak semudah itu jadi kalau sekarang gimana sih meningkatkan kepercayaan diri kita di tengah budaya patriarki ya karena mindset kitanya dulu laki-laki itu sama aja kok sama kita kalau dari segi potensi dari segi fisik memang berbeda tapi dari segi potensi sama. Saya tidak mengatakan sama persis ya, nggak ada yang sama persis itu. Anak saya aja 2 nggak ada yang sama persis, walaupun lahir dari ibu yang sama dan dari bapak yang sama, nggak bisa. Kembar pun kan katanya ya, bahkan kembar identik istilahnya ya ada kembar identik itu kok tidak sama. Jadi saya tidak mengatakan bahwa perempuan laki-laki sama apa. Tapi bahwa haknya sama, potensinya ada sama gitu. Artinya apa? Kalau untuk hal pendidikan, mencari ilmu, untuk berdebat, untuk bertanya, kenapa harus terbatas sebagai perempuan? Enggak malu, saya mah perempuan. Itu kan harusnya enggak malu karena saya pemalu gitu aja, bukan karena saya perempuan. Karena banyak kok perempuan yang dan banyak juga laki-laki yang pemalu. Jadi saya sering juga tuh mendapati teman yang susah banget gitu ya kalau mau kerja kelompok itu. Ada orang bilang begini, laki-laki menipondok pool kalau bahasa Sunda ya. Kalau kata saya bukan masalah lelakinya emang aja kayak gitu. Jadi bukan masalah bahwa laki-laki harus berani, perempuan mah boleh nggak berani, bukan. Memang dia itu, ayo kamu harus berani, siapapun kelompok ini harus tampil, berarti semua harus berani. Bukan saya mah boleh nggak berani ya karena saya perempuan, nggak begitu. Nah itu
Kata-kata seperti itu akhirnya menjadi mindset perempuan gitu. Jadi menurut saya bagaimana sih supaya percaya diri? Mindset bahwa kita itu sama loh, punya hak yang sama, punya potensi yang sama. Cuman bagaimana kita mengekspresikan potensi itu. Kembali ke kalau HMI kan kita himpunan mahasiswa Islam. Basic kita adalah agama. Di Islam boleh atau tidak, sama dengan laki-laki juga. Di Islam boleh atau tidak, sama aja dengan perempuan. Di Islam boleh atau tidak gitu ya. Jadi tidak ada istilah karena perempuan jadi nggak boleh nanya, atau karena perempuan jadi nggak usah ikut-ikutan acara sampai malam. Saya pernah pulang jam 11 malam, ada yang protes sih ke saya. Jam 11 malam zaman dulu loh ya, tahun 96, 97, bukan zaman sekarang. Jadi kalau dari HMI di Jalan Sabang, saya itu rumah di Jalan Kiara Condong. Kalau mau naik angkot itu harus jalan dulu ke depan, ke Jalan Banda, yang ada KFC sekarang. Baru nyebrang, itu naik angkot yang biru. Kalau sore naik angkot Margahayu Ledeng itu kalau sore. Jadi saya di depan apa kalau sekarang ya gedung apalah pokoknya di perempatan KFC itu. Di situ saya nunggu mobil yang dari arah UPI. Itu kalau sampai maghrib Isya. Sedangkan presidium kan sering pulang jam 11, setengah 11, jam 11 ya enggak. Saya itu orangnya borangan, tahu borangan? Penakut Gitu teh. penakut sama yang hantu. Mendingan akhirnya saya itu orangnya borangan dulu, sekarang juga masih sih, sekarang diketawain, cuman gak separah dulu. Saya selalu berpikir kalau ada teman nginep di kamar, saya mending nginep. Saya akan ambil, karena saya tahu walau bagaimanapun udah malam ya tetap aja lah, walaupun saya kata berani dan anak pramuka atau cuek, saya malah bisa untuk tidur di situ. Pertama kalau dari segi perjalanan aja 20 menit kan lumayan, pakai tidur gitu ya, pakai diskusi atau tapi kadang-kadang saya berniat tidur nggak mau pulang, udah selesai presidium, perempuan yang presidiumnya pada pulang, ada yang dianterin sama temannya, ada yang anterin motor temannya yang TTM, tahu? Nah gitu kan, saya kan tidak pernah TTM ya dalam hati mah ya biasa, wajar dan manusia. Tapi kita nggak pernah ada TTM, jadi saya paling anti kalau suruh naik motor teman, bahkan sampai ada yang bercanda ke saya, Ning hayu mau dianterin naik motor, dan motor saya mah Vespa. Karena kata dia kalau Vespa itu joknya beda. Maksudnya. Jadi dia tahu saya itu nggak suka dibawa naik motor berdua, apalagi malam-malam. Terus ada yang suka ngarian, Nining mah lebih percaya ke ojek daripada ke saya. Ya. Tapi artinya saya punya prinsip, dan akhirnya membuat teman-teman saya jadi tahu saya nggak bisa diantar pakai berdua. Jadi saya memilih tidur. Tapi saat tiba-tiba tidur di situ nggak ada orang, mau tidur di sini, mau pulang. Oh saya mau pulang, anterin. Atau ini kebetulan satu kosan ke UPI arah ke atas ada angkot ataunya. Saya bingung kan, karena saya orang Bandung, jadi saya pulang ke rumah kan, masa saya ikut ke UPI. Jadi saya, masa saya tidur sendiri, itu ada jendela besar loh ya ngapain juga jendela besar ya. Jadi saya itu penakut. Pintunya ada 3, pintu keluar, pintu ke sebelah yang ruangan depan, sama pintu yang dari pinggir itu dulu kan sekarang kan Gerahaya ada taman pinggir lah, taman samping. Itu jendelanya besar itu, namanya juga gedung dulu ya. Jadi buat saya takut, dia itu pekerjaan di dapur itu pekerjaan perempuan, dan karena perempuan dianggap tidak setara, bahkan bukan hanya dianggap tidak setara, dianggap subordinat, jadi dia merasa dia jatuh gitu. Saya kaget di situ. Terus terang itu anak HMI perempuan dan dia tidak pernah mau ada di Kohati. Dia tidak pernah mau ada di kepengurusan Kohati. Dia memilih di kepengurusan cabang tapi non Kohati. Buat saya nggak masalah. Ada yang pernah bilang begitu kan, ngapain sih di Kohati, perempuan udah sama gitu kan ya, ngapain sih aktif di Kohati, di OPT perempuan, emang masalah perempuan memang nggak akan pernah berhenti, itu perempuan adalah satu masalah yang akan terus ada ya. Masalahnya adalah adanya itu ada banyak atau sedikit. Betul sekarang kata Neng Dini bilang, dulu itu tahun 97 itu begitu, sekarang mah udah 2022, jauh sekali bedanya, jauh banget. Saya ngelihat
hubungan suami istri, anak-anak sekarang yang baru menikah itu, kalau mak kayak saya mah kaget ketika saya mungkin tidak terlalu kaget karena pertama dari rumah, kedua saya bersekolah tanda petik di kota ya, bukan saya menyombongkan kota, relatif tidak seperti di kampung. Karena saya tahu di kampung-kampung kan lebih parah ya patriarkinya. Kemudian saya masuk ke jurusan bahasa Inggris. Secara budaya, mata pelajaran yang kita geluti adalah mata pelajaran bahasa dari sebuah budaya kan ya. Bahasa kan dari sebuah budaya. Budaya di barat itu kan relatif egaliter ya, relatif ya, saya tidak mengatakan egaliter. Relatif egaliter. Ketika saya nonton film-film barat itu kan tidak aneh melihat perempuan lagi tiduran baru bangun disodorin baki yang penuh dengan breakfast, ada sandwich, ada jus. Itu laki-laki cowoknya, si suaminya yang nganterin. Orang di rumah sakit geningnya kalau kita kayak gitu tuh yang lagi sakit, itu mah nggak sakit. Si perempuannya baru bangun udah sholatnya, ayo orang barat makan, yang orang barat yang kita biasa tahu gitu, baru bangun dibukain jendela, itu yang disodorin itu satu meja kecil. Saya kita ngeliat itu kan budaya ya. Oh, kita ngeliat film ya, kita pelajari bahasanya dan sebagainya. Jadi kita biasa-biasa aja. Mungkin itu juga yang membuat saya, alhamdulillah saya dalam posisi itu. Tapi buat saya sekarang semakin lama saya semakin melihat budaya teman-teman gitu. Tidak berarti bahwa ya udah saya fine-fine aja kok, kenapa saya harus jadi ribet gitu ya ngurusin perempuan. Karena ternyata ada masih banyak yang tidak seberuntung kami. Saya dan beberapa teman yang memang berada pada posisi tidak dipengaruhi budaya patriarki. Kata saya mungkin dibesarkan di keluarga ini, ngambil jurusan ini, teman-temannya juga relatif tidak se-streng budaya patriarki yang di daerah. Tapi memang itu makan saya justru semangat kuat untuk membuat semacam bahasanya Marwah Daud konstruksi budaya ya. Biar gaya kan HMI. Saya dulu baca buku Marwah Daud Ibrahim tahun 9, pokoknya saya 97 itu saya baca buku-buku feminisme, saya baca buku-buku Julia Surya Kusuma, saya baca, kalau orang melihat saya mungkin lembaga dakwah kampus, anak HMI, itu baca nama karena itu, saya baca semua yang dulu Aida Vitayala yang HMI fakultas apa di IPB ya. Pokoknya berbagai macam pendapat tentang feminisme inilah, feminisme itulah, atau di Islam lah. Kami pernah mengundang Pak Ahmad Tafsir ke UPI ya, waktu saya dari LDK. Saya sampai nongkrongin di depan. Jadi ilmu, nah buat saya itu ilmu ya. Bukan berarti udah saya emang kenapa saya harus begitu? Saya seperti apa sih? Akhirnya saya mengkonstruksi, oh ternyata salah satunya adalah perlu ada, oh bukan konstruksi, rekayasa budaya. Kalau kata Cak Nurma, rekayasa budaya itu apa? Menurut saya tahun-tahun pasca saya itu ada rekayasa budaya. Zaman dulu itu kan tanda kutip setengah haram ya laki-laki ke dapur, betul nggak? Komo ayah lelaki anu masak. Coba sekarang Neng pasti di YouTube banyak juga chef-chef laki-laki ya. Jeger ada Metro bikin kitchen, RCTI ya bikin apa tuh yang lomba itu? Master Chef, ada Juna, ada si bapak-bapak yang sangat bahagia teh gini. Mulai itu kata saya media sosial itu bisa menjadi agent of itu rekayasa budaya, termasuk kita nih. Kalau kita sekarang pegang lembaga, kita berada, saya guru di kelas, saya sebagai king of the class ya, saya harus bisa merekayasa budaya. Ketika ada anak yang siapa yang mau bersihin papan tulis, terus ada anak perempuan yang maju sama anak laki-laki yang maju. Terus kata anak lagi teh, cicing kurang, kalau di sini ya, cicing kurang weh, mana mah awewe. Saya langsung nyurang tuh ke budak alaki. Maksudnya naon? Oh, bukan saya ngajak lut ya. Sambil saya kalau di daerah kan terang ya, yang gini ya, tahu teranglah Purabaya, daerahnya kan tidak sekota ini. Jadi saya kadang pakai bahasa kasar juga. Nah, mana maksudnya gitu kan, kalau ketawa tapi saya sambil bercanda. Enggak, Miss, iya itu Miss perempuan. Jangan ngomong gitu. Kalau kamu mau menghapus itu, hapus aja. Jangan bilang karena perempuannya, nah mana rek maju, awewe diuk gitu ya. Saya bilang, kalau kamu mau kamu yang maju, bukan karena dia perempuan dan tahun juga, saya aja, saya dapat pahala, saya gitu. Terus ada piket kan, suka ada piket kan, kalau anak SMP, ya SMA nggak tahu piket ada nggak sih, kalau SMP masih pulang sekolah itu saya suka ngebuin piket, selesai bubar, saya liatin kan ada 6-7 orang. Anak saya tuh pada berdiri, ada anak saya tuh pada berdiri, jangan liatin aja ya. Rekayasa kamu anggota kelas ini, kamu pengen kelasnya bersih,
dibagi-bagi piket, kamu adalah bagian dari piket. Arek nyapu, arek ngepel, arek ngebersihan ini, ngebersihan itu. Saya kira, oh iya Miss, ya Miss. Akhirnya lama-lama bayangkan atau kita kalau ngajar setahun, masa seminggu sekali ketemu anak-anak tidak berhenti itu mendengarkan kata-kata itu. Ayo nyapu, ayo siapa yang mau bersih-bersih, ayo Miss. Gak ada gini, hei kamu sapukan, hei awawe, gak gitu. Hei bersihkan, semua bersihkan kan gitu ya. Itu rekayasa budaya, gitu kalau saya jadi guru. Misalnya Neng jadi ketua lembaga Kohati atau di kelas misalnya, ayo kita kerja kelompok, udah guys kurang lah ngangkat bangku mah misalnya gitu ya, sama anak cowok misalnya ya. Kamu mah awawe jangan bilang gitu, kamu mah gak kuat gitu aja, jangan bilang kamu awawenya karena ada awawe yang bisa ngangkat bangku kan. Jadi kalau guys kurang mah karunya ke kamu, udah kamu yang duduk aja. Nah kan lebih enak ketimbang daripada entong-entongku kamu, saya aja yang laki-laki, nggak harus begitu. Nah jadi frase karena saya anak bahasa ya, mungkin orang bahasa, jadi frase-frase perekayasa budaya juga perlu dipelajari. Frasenya, cara ngomongnya, pilihan katanya, pilihan kalimatnya, situasi dan kondisi yang diciptakan. Itu menurut saya sekarang nih tugas-tugas HMIWT ini itu alatnya berkomunikasi dengan baik dengan HMIWAN, dengan pihak internal maupun eksternal. Itu artinya kalau menurut saya tiap tahun itu tantangannya sama. Frase-frase yang memunculkan kesetaraan, bukan frase-frase yang menguatkan Patrick jangan bahasa laki dan perempuannya, tapi saya bisa, bukan saya perempuannya saya harus, tapi saya memang bisa, saya mau nyoba gitu. Alhamdulillah kalau sekarang relatif jauh lebih baik ya, kayaknya kondisi situasinya. Ya saya perhatikan gitu. Ini kayak ini saya setir sedikit dari menteri, saya ngoprek nya Google ya. Udah bukan narsum udah biar gaya aja. Jadi budaya patriarki ini katanya memang nggak bisa dihilangkan. Ya, memang nggak bisa dihilangkan itu ratusan tahun berabad-abad mungkin ya. Tapi katanya bisa diminimalisir. Nah, jadi tidak mudah katanya melunturkan budaya patriarki ini yang sudah terlanjur terpatri di masyarakat nggak cuma Indonesia loh ya. Tapi yakin harus ada kerjasama, ada kerja keras dalam memperjuangkannya gitu. Itu saya catat itu bagus ini ya. Jadi ada kerjasama. Contoh kalau di HMI sebagai lembaga ya, jadi jangan pernah menganggap Kohati hanya untuk Kohati. Maksudnya gini, ketika ada masalah Kohati jangan sampai kita tidak pernah terbuka membicarakannya dengan HMIWAN. Enggak, kalau merasa ada sedikit nggak enak kalau ngomongin Kohati di depan HMIWAN. Ada sih Teh. Ada. Nah, itu artinya mental kita memang belum siap. Nah, kenapa kita perlu, kenapa saya harus bilang begitu? Kita itu butuh dukungan. Salah satu dukungannya adalah ya dari partner kita. Partner kita itu laki-laki. Jadi tidak mengatakan bahwa Kohati itu lembaga perempuan, ya yang berjuang ya perempuan dong. Loh, emang perempuan efeknya nggak ngefek ke laki-laki gitu ya. Jadi artinya apa? Kerjasamalah dengan para laki-laki. Sebenarnya dengan bukan sebagai para lelakinya, sebagai agen-agen di dalam lembaga itu. Ketua Kohati ngobrol dong sama ketua cabang, ketua Kohati cabang ngobrol atau jeung ketua Kohati ketua cabang. Ketua Kohati Badko ngobrol atau jeung ketua Badko. Kita pengen tahu dia itu cara berpikirnya seperti apa. Kalau ternyata dia masih agak-agak dianggap kurang menguntungkan, kita cari HMIWAN di dalam struktur yang terlihat mendukung kita. Saya selalu optimis, selalu ada laki-laki atau HMIWAN yang ada di struktur yang terlihat mensupport kita. Saya pernah jadi SCLKK tahun 97. SCLKK-nya hanya satu yang perempuan, 3 laki-laki. Saya SC karena saya sekretaris Kohati cabang. SC satu lagi itu ketua bidang PA, pembinaan anggota. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Karena HMIWati perempuan. Ya enggak? Berarti bagian dari anggota, dan anggota itu ada pembinaan. Berarti kamu beruntung loh. LKK ada, kamu juga setengah kebantu kan sebetulnya. Ya, akhirnya masuklah almarhum Kang Haris itu yang pasti cabang. Kemudian Kabid PAO. Peningkatan apa ya? A titik-titik organisasi. Yang sekarang Kang Hidi. Apa PAO ya, kalau zaman ada Kabid PAO.
Pengembangan aparatur peningkatan. organisasi. Oh ya, pengembangan aparatur organisasi. Saya bilang, oh nilainya bagus setelah dikader di LKK, mereka nanti mau masuk di cabangnya sebagai kajian jadi pengurus KI lah, pengurus Komut lah, kan tinggal nyomot, udah bagus merekanya, betul nggak? Akhirnya setuju si KBPAO menjadi salah satu SC. Yang sekarang jadi DPRD Kabupaten Kota Bandung, Kang Hendy Sutresna yang dari Nasdem. Itu. Kemudian Kabid Komut, komunikasi umat, Ari HM Iwati, umat lain, segitu aja. Iya, kan dia bagian dari umat. Jadi saya presentasi dulu sama ketua cabang bahwa kamu tuh jangan ninggalin kita gitu. Kita tuh harus diaku, bukan begini, minta pengakuan. Emang minta pengakuan, kenapa harus nggak enak dengan kata itu? Emang kita minta pengakuan. Kita kan bagian dari yang harus dibina. Jadi kudu ayah di KBPA harus peduli. Kita kan umat, KBPA harus sama kita. Jadi waktu itu ketua OSC siapa? S-nya Iwan. Mungkin baru sejarah dan kayaknya pertama, kayaknya satu-satunya, saya belum pernah dengar lagi tuh SC LKK itu HM Iwan dari para pengurus cabang. Karena nggak mungkin kalau ketua cabangnya. Gitu. Kita sendiri juga harus berani seperti itu. Terus jangan terlalu, takut sebut minta bantuan, emang kita minta bantuan. Minta perlindungan, ya emang kita minta perlindungan, why not? Terus meni pengen nasi cek Sunda mah pepelekek apa ya? Ya memang iya. Wayahna karena budaya kita belum menguntungkan perempuan secara keseluruhan. Saya oke, saya marek tadi aku saya mah dari sorangan boleh begitu ya. Mungkin saya dan beberapa teman yang sekian persen tidak usah dipedulikan. Tapi saya tahu ada teman, rekan-rekan, adik-adik kelas yang belum seberuntung kami, makanya kita masukkan ke pembinaan di Kohati. Jadi sepertinya saya mentalnya itu jadi kayak kerjasama tadi ya. Boleh kerja keras kata si Bu Menteri itu. Kerjasama sama itu ya, nggak cuma sekedar sama HM Iwan, maksudnya dengan berbagai pihak. Kemudian dengan kerja keras, itu tadi kerja keras. Si pengurus ulah baper ya, lamun ayah kata-kata yang Kohati mah ngurus kita Kohati weh si gaul digawe, nggak usah didengerin. Ini tuh bagian dari pembangunan saudara-saudara. Masa jika pidato nyatanya perempuan itu ya kan? Itu kan sumber daya. Lah, sama aja kayak kita punya sumber daya alam, lagi musim kemarau perlu dikasih air. Sama aja nih perempuan-perempuan sumber daya manusia. Kalau dia tidak di-upgrade, tidak di special treatment, tidak diakomodir ya, Teh. Tidak diakomodir, dia akan mati. Gitu kan? Dan liar ya, Teh. Dan liar. Tadi kejut akan liar gitu. Jadi maksud kita menempatkannya sebagai salah satu bagian dari masalah dunia, bukan sebagai perempuan dan laki-lakinya, bukan gitu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya setiap tahun akan begini terus. Itu aja solusinya masih Neng. Sok mangga orang diskusi ada pertanyaan atau sanggahan Mang. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah menyimak bagaimana budaya patriarki hari ini, penyebabnya, kemudian juga hal yang menjadi PR kita bersama mengenai mental perempuan itu sendiri, dan mungkin juga kita rasakan di internal kita pun masih banyak yang harus di-upgrade gitu ya Teh ya. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Sekarang saya persilahkan nih untuk para pengurus Badko biar kita lebih interaktif lagi ya. Yang mau menyampaikan pendapat atau mungkin mau bertanya kepada Teh Nining, silahkan. Halo, masih ada? Ini jangan-jangan pada tidur gitu ya, Teh? Hadir. Saking terpesona gitu yang juga nama. Sepertinya begitu, Teh. Gimana Tum? Ada yang mau disampaikan Tum? Luar biasa sekali. Ini terima kasih Teteh, banyak yang saya dapatkan dari Teteh, dari mulai budaya rekayasa budaya. Alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali, nantinya biar bisa didengerin oleh perempuan-perempuan teman-teman kita. Tapi yang ingin ditanyakan kepada Teteh, misalkan kita tuh udah percaya diri nih, udah punya
kepercayaan diri. Terus lingkungan kita, teman-teman perempuan kita ini masih ya gimana ya, perempuan ini memang selalu serba salah gitu teh, maksudnya ingin selalu dipandang benar begitu, padahal apa yang dia lakukan tuh salah gitu ya. Seperti misalkan sekarang mereka melawan budaya patriarki, tapi hal-hal kecil pun mereka tuh ogah dan malas begitu untuk melakukannya. Contoh misalkan kita di sekre, ini tolong bawain dong dus atau galon, sama cowok aja, ada kita mah cewek mah tenaganya sedikit. Nah, begitu salah satu contohnya. Nah, kemudian kalau misalkan seolah-olah kita itu tidak setuju dengan budaya patriarki, tapi kebiasaan kita, keseharian kita itu memang mengaminkan budaya patriarki itu. Yang jadi pertanyaan dari Siti itu bagaimana teh untuk bisa mentransferkan kepercayaan diri kita ini supaya teman-teman dari perempuan ini bukan sadar ya, lebih tercerahkan lah. Mereka itu sudah tahu cuma belum tercerahkan gitu ya, masih ngebleg-beg begitu teh. Jadi gimana gimana keluar bahasa Garut kata. Gimana caranya kita bisa Garut, ya. Bisa mentransferkan kepercayaan diri kita kepada teman-teman kita. Hatur nuhun teteh, luar biasa sekali, mantap. Sami-sami. Nah, natunya mau mentransferkannya di ajian gitu. Kalau pengalaman saya sih, ya betul, frase-frase kayak begitu tuh. Aya tuh, sana iya nak konsumsinya kerja, sudah berat atau orang M1 lah. Kalau buat saya, kalau memang dia nggak bisa ya nggak apa-apa, dan buat saya itu tidak menjadi sebuah frase bahwa dia ke perempuan yang muncul. Memang iya dia tidak bisa. Dan dia menganggap laki-laki bisa, barijeng tidak semua laki-laki bisa. Dari mana kata-kata itu? Pasti dari konstruksi budaya yang dari keluarga, dari teman, dari lingkungan. Itu seperti gini, sok gerak perhatikan anak kecil yang umur 2 tahun yang karektiasanya riosnya, saya betul punya tetangga. Jadi saya sering bahas mana saya, jadi anak kecil itu, anak saya ketawa, itu namanya anak kecil tuh. Dia pernah ngomong kancing coplok ya, atau kancing coplok kasar. Ngomong kasar kan? Tapi dia ngerti nggak maksudnya? Anak 2 tahun loh ya. Dia keluar rumah, dia buka pagar, dia jual kancing coplok, tapi nggak dia. Ajarnya kalau kita orang besar kalau ngomong bahasa itu dengan apa ya, dengan mukanya yang marah gitu kan, gitu kan. Kalau tapi anak itu 2 tahun buka pagar bilang anjing nggak apa gitu, tapi wajahnya lempeng. Kenapa? Dan dia cobain aja ngomong kayak gitu, jika enak gitu kan. Tapi dia tidak berpretensi untuk mengumpat seperti yang diniatkan oleh pembicara awal atau pembicara di dus yang di bawah sebelah. Ya, ada iklan dulu. Jadi buat saya kalau ada yang ngomong kayak gitu, oh berarti dia lebih sering dengerin yang kayak gitu. Nggak apa-apa, kita nggak bisa menyalahkan juga kan. Ketika ada perempuan tidak mau bergerak karena masih terkungkung frase dan kalimat yang dia terima di keluarga, ya nggak apa-apa. Masa mau disalahin? Salahin siapa? Nanti salahin bapaknya bilang juga, ya salahin juga emak saya juga yang di atas. Terus salahin, ya nggak ada selesainya tuh. Jadi kalau saya mah biarin aja. Tapi tadi teh ya, ayo kita rekayasa. Kita berhenti, nggak usah ditanggapin. Oh, kamu nggak mau. Siapa yang mau? Nggak ada. Kalau kita mau minta bantuan siapa? Jadi saya awalnya menghindari kata-kata karena laki-laki, karena enggak. Tapi memang siapa yang berani nih? Siapa yang mau? Siapa yang sama seperti di sekolah saya juga agak awalnya sulit ya bilang. Siapa mau hapus ya papan tulis ya? Hayana mau ayo ke hadap gitu kan? Tapi itu tuh udah gitu saya. Ayo siapa yang mau bantu ibu gitu. Itu memang tidak gampang loh. Ternyata membuat kata-kata dan frase pembentuk agar mereka tidak begitu. Berarti ada tepang nyapukan eta naik eta budak awewe ambilin sampah nggak gitu. Sampah pengen bersih kan gitu bahasanya, bukan. Nah, bukan karena ceweknya, karena ada si neng eta aja di depan tempat sampai. Dan itu memang perlu pembiasaan. Kebiasaan. Kalau misalnya Siti, kok perempuan teh gitu, ya nggak apa-apa, memang masih begitu. Harus dikasihani malah teh, nggak usah disebeli, nggak usah dibaperi ya. Aduh, oh, berarti saya tambah, oh iya ya,
Jangankan di luar, gitu juga yang di dalam. Dan saya tidak harus begini. HMI Kohati itu bukan kumpulan perempuan luar biasa. Kohati itu bukan kumpulan perempuan tanpa celah. Kohati lembaga yang bermaksud mengupgrade para perempuan. Salah satunya mindset tentang patriarki. Salah duanya apa? Salah tiganya apa kan begitu ya? Itu kan hanya salah satu ya, Teh Siti. Jangan terlalu baper. Lainnya yang lain nggak dikerjain gitu karena saking baper. Iya mata nyambung. Nggak apa-apa, cari aja yang nyambung gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk membuat kondisi perfect. Nggak ada kondisi perfect. Nah, kemudian yang tadi, gimana ya supaya yang lain itu ikut kita? Kita kalau kita merasa saya teh asa geus pedenya, tapi kenapa teman-teman nggak pede? Ya bukan salah kita atau teman kamu nggak pede teh. Tidak akan diminta pertanggungjawaban kan kamu mah gitu ya. Tapi we can do something. Kita bisa, insya Allah selalu berjanji kalau ada kebaikan kamu lakukan itu auranya itu, saya selalu percaya aura kebaikan itu akan menyebar dan mempengaruhi semesta. Allah gaya banget ya. Jadi saya selalu pede, if I do something good gitu, saya niatnya kan because I know this is good, I do it. Saya tahu ini benar, saya lakukan. Bahwa kata orang berpahala dong, sama kumaha Allahnya, ada Allah mah nggak akan jadi kita mau berbuat baik kan bukan karena pahala Allah, tapi karena kata Allah kamu harus berbaik kan gitu. Kemudian saya yakin perbuatan baik saya itu akan ngefek sama lingkungan. 1 kali dia lihat saya, 2 kali dia lihat saya, mungkin 3 kali dia nyinyir, 4 katanya gitunya perilaku nanti. Apa sih yang membuat dia? Kan kepedean kita kan melakukan itu karena kenapa bisa pede? Karena kita punya argumen. Kalau mau pakai hadis, kita punya hadis. Kenapa saya berbuat itu? Kalau kita punya prinsip, kita punya prinsip. Kenapa saya seperti itu? Itu mengubah semesta. Bukan mengubah dalam arti tiba-tiba jreng ayah hujan. Bukan. Kayak sinetron azab gitu ya. Tapi lama-lama, saya selalu yakin lama-lama orang yang melihat memperhatikan itu lama-lama akan terbawa. Kalau kita niatnya kuat, memang kita mau melakukan yang baik. Sekali 2 kali mah, entong dia, mending saya tuh udah gini, mending gak ada yang ngikutin. Entong berat kita Nabi Lut, Nabi Nuh aja ratusan tahun dia baru bisa ngumpulin pengikut. Siapa sih kita? Kok sombong banget pengen ngomong sekali isu karang saudara datang ke hati kota Bandung kan nggak bisa begitu. Atau se-Jawa Barat langsung rajin. Halo, emang siapa kita? Gitu kan ceritanya dakwah. Jadi pede aja. Lakukan apa yang menurut kita benar. Maju terus. Itu tadi kata si Ibu Menteri, ketangguhan. Tahan tuh melihat anggota kayak gitu. Kuat nggak ini melakukan kebaikan ini terus dan yakin berefek. Bukan niat berefek, yakin berefek. Jadi saya mau gini ya udah saya kalau kamu nggak bisa ya udah saya lakukan ini. Tapi saya selakin akan ada temannya. Jadi jangan berpikir, aduh saya nanti asal sendirian melakukan ini. Enggak lah, kamu aja belum ketemu orang yang menurut kamu bisa satu chemistry dan bisa melakukan banyak bareng. Itu ya kuncinya keyakinan. Jadi ada 10 pengurus nih. Jangan berpikir bahwa semua pengurus itu pasti secara raya dan perfect semua. Halo, kita tuh manusia. Dari 10 itu rapat nu ayeuna ngan 7, rapat besok ngan 5, rapat besoknya lagi ngan 3, rapat besoknya lagi baru 4. Biasa itu mah. Amun 10 semua mah tuh bahagia kita tuh ya, nggak ada tantangannya ku Allah teh pahalana oge cenah. Gimana cara membujuknya? Gimana supaya nggak tersinggung, saya tanyain programnya. Gimana? Itu kan kita belajar. Coba kalau semuanya perfect, kurang teh meureun mau diajar cara ngomong yang baik sama teman, betul nggak? So when we have a problem, kalau kita punya masalah nih dalam komunikasi atau gimana caranya, itu artinya Tuhan ingin membuat kita belajar dari situ. Ayo kamu cari, baca, ngobrol, podcast, YouTuber, gimana ya caranya supaya teman-teman terpengaruh. Gimana ya caranya supaya kegiatan ini tetap berlangsung? Gimana ya caranya meningkatkan kepercayaan diri para pengurus misalnya gitu, Pak. Jadi buat saya mah itu tadi kegigihan tadi ya, Teh Siti. Kegigihan kita, jangan kitanya juga enggesan baper enggeus abi mah da baturna kieu jadi abi kieu atuh sami sareng batur ari kitu mah. Gitu nya Teh. Mudah-mudahan membantu ya. Siap Teteh, hatur nuhun, mantap luar biasa. Bisa nih. Siap. Begitu ya Tum Siti. Mungkin dari yang lainnya ada Bendum Yuli. Ayo guys, ini Teteh itu Presidium Perhati Jabar. Ayo mumpung lagi join sama kita, ngobrol-ngobrol nih sama Teteh. Ayo.
Nah ini teh salah satunya kan disuruh nanya pada nggak nanya. Ya, jadi kan bukan masalah karena ada laki-lakinya kan sebenarnya. Bukan. Iya karena Iya, ini jadi kalau misalnya kita bilang ada perempuan mah suka malu kalau bertanya, berarti malunya bukan karena ada laki-lakinya iya gitu. Karena kalau udah berani mah mau ada laki-laki, mau ada sebelahnya ada kepala sekolah, mau ada sebelahnya ada ketua cabang lah. Kalau kita mau nanya mah nanya aja kan. iya benar Iya. Memang mental lagi ya. Yang saya pernah mental. cerita ke siapa ya, yang satu ruangan itu 18 orang ceweknya saya aja. Ke Kohati cabang gitu ya kemarin ngobrol sama Teh Yunda ya kalau nggak salah Teh Yunda ya ketua cabang. Udah pada baca buku saya yang di Parati Jaban nggak? Pengalaman saya pertama di HMI itu. Jadi saya LK September, kemudian kan suka ada pembinaan ya dari cabang, ada kajian ya. Saya ingat itu Rabu, kajiannya itu Rabu sore lah jam 4-an gitu. Saya kan datang ya namanya juga Hanut Keneh dari LK1 ya. Saya datang lah sekalian pulang dari UPI kan sekalian lewat turun di KFC yang sekarang KFC udah dulu nggak ada KFC-nya ya kalau salah. 94 itu terus saya ke cabang saya masuk kebayang tuh sih anak baru pelangak pelongo masuk ke apa sekretariat cabang Bandung luak lihat nggak ada teman nggak ya karena kan teman-teman saya di UPI saya baru jadi sambil pulang gitu kemudian luak lihat ada kursi besar bingung kan ini kursi boleh dukin ini siapa yang lewat cowok-cowok HRD kan dulu identik sama cowok-cowok tapi saya itu tipe yang bawe dan saya mau bukan mau dugem gitu ya istilah kalau sekarang belum mau dugem jadi adalah namanya juga ayah manusia ada aduh baru cek bertanya sah eta teh masuk ruangan lah mati bae lah mau diterima emang saya anak kami kan kata ada kajian juga ada teh ya diam di sudut dari kabayang lah ciluk-ciluknya sendiri itu teh yang lalu-lalang tuh cowok-cowok semua nah udah jam 4 lebih mana katanya teh ya ada acara terus tiba-tiba ada perempuan Teh Dewi sekarang saya minta Teh Dewi masuk ke depan ruang tamu itu ada ruang presidium ya sekitar 4x6 panjangnya si ruangannya teh bayangkan 4x6 kan gak gede-gede amat kan silakan masuk yang ini kan nanya ini mau ikut acara ini iya terus semua itu rombongan-rombongan dari berbagai universitas saya dari UPI sendiri cewek pula ayo masuk kan saya udah niatnya kuat saya mau ikut kajian sudah dijadwalkan sama cabang masuklah saya duduklah sebelah kiri pinggirnya buka pintu ada kursi citos yang ada kursi saya duduk ke situ bingung kan teteh yang perempuannya belum datang ayo masuk aja si teteh itu tuh sebelahan saya di sebelah kiri saya dekat pintu nggak dekat pintu lampanya buka pintu agak jalan dikit semuanya laki-laki 18 orang sekitar itu ya yang ngisi Kang Saan Mustafa yang sekarang di itu Nasdem Jabar nah Kang Saan saya ini dong aduh Kang Saan kan kakak kelas juga jadi mulai regret satu mulai nyaman nggak ada yang kenal regret lah ya ada Kang Saan kan oh ini dari UPI ya IKIP ya iya kan oh bangga dong kita bari jengah ulang itu aww nggak ada itu cowok-cowok semua tapi saya kan kembali niat saya kan mau belajar mau kajian ya udahlah udah nggak peduli lah masa saya mau diusir toh juga mereka nggak colak-colek nggak ada tuh kegiatan maksiatnya di situ gitu ya kalau misalnya orang mau debat saya mah niatnya kayak lurus mas itu ya Teh Dewi kan di situ sebelah oh saya tahu berikutnya itu pengurus cabang yang ada yang kayak gitu ketika saat kan kita fokusnya udah ke sana udah ke materi betul nggak udah lupa bahwa kondisi saya itu antara kawan sarang penyamun tuh saya udah nggak ingat kayaknya ada saya baru nyadar setelah Teh Dewi itu ya ada perlu keluar kata Teh Dewi ini oh mangga teh keluar kan langsung fokus lagi ngobrol baru sadar setelah Kang Saan diam terus silakan mau bertanya saya luak lihat Teh Dewi kok nggak selesai itu saya ditinggal sama itu sampai acara itu mungkin ujian mental pertama saya di HMI itu nggak kenal saya sampai sekarang nggak kenal tuh siapa yang dulu jadi saya tahunya ada Unpas tahu siapa namanya juga nggak tahu komisariat Uyuhan masih bisa bertahan juga di situ tidak keluar sebelum waktunya. Tapi sampai sekarang saya masih ingat materinya. Materinya saya ingat betul. Tapi saya nggak ingat itu laki-laki yang ada di situ siapa aja. Kecuali Kang Saan. Jadi memang mental. Kalau misalkan tadi kan kita berbicara tentang mental perempuan gitu ya. Dan bahwa tadi juga saya ada yang menarik nih bahwa kita harus bisa
selain kita ada rekayasa budaya, kita juga ada apa namanya, rekayasa prase gitu ya Teh, kayak pemilihan kata, diksinya bagaimana, rekayasa bahasa ya, rekayasa bahasa gitu. Nah, balik lagi nih Teh, kalau misalkan kita berbicara tentang kekuatan mental nih, kalau misalkan versi Teh untuk membentuk mental yang kuat itu harus gimana sih kita sebagai, khususnya nih sebagai perempuan gitu Teh? Kalau saya selalu percaya mental yang kuat itu berangkat dari juga pahaman dan pengetahuan yang tinggi. Saya selalu percaya bahwa saya tidak jadi ikut acara Kangsaan itu karena saya niatnya adalah mencari ilmu. Kata Quran, mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi saya bangga, boleh bilang saya bangga kan. Saya nggak mikirin yang lain, gitu. Tapi kalau pengetahuan kita tidak tahu yang kayak begitu, taunya hanya ikut-ikutan, itu mentalnya juga nggak akan sekuat kalau dia percaya dirinya tinggi itu. Jadi mental itu kan percaya dirinya tinggi ya, punya kekuatan mental. Itu pasti karena pengetahuannya juga mumpuni gitu loh. Jadi apa? Supaya mentalnya kuat, supaya percaya dirinya tinggi,